buktikan. Kamu nggak mau. Saya ini sebenarnya bukan sebuah tema, tetapi ini sebuah mirroring saja. Bahwa perkataan Allahmu itu bisa dibuktikan atau tidak. Di dalam surah Al-Kahfi ayat 996. Di mana dia bilang apa nih oleh surat Al-Kahfi? Berilah aku potongan-potongan besi hingga ketika potongan besi itu telah terpasang dan rata. Dengan kedua puncak gunung itu, Zulkarnain di sini berkata, tiuplah api itu. Pertanyaan saya, Faruk, jangan takut. Ketika Zulkarnain membangun sebuah tembok besi, Faruk, ya, di mana tembok besi yang dibangun oleh Zulkarnain itu? Ya, itu hanya sebatas mirroring, karena kamu tidak terima sejarah. Saya ingin tanya, ya, bentuk fisik dari tembok besi yang dibangun Zulkarnain itu di mana? Kan kamu minta Al-Quran, Al-Quran pasti bisa menjawab itu dong. Tembok besi yang dibangun Zulkarnain itu mana? Ya, ya, saya hanya minta, kalau kamu tidak terima fakta sejarah nih, apakah tembok besi itu juga hanya sebatas hayalan? Katanya firman Allah harus bisa dibuktikan dong. Ya, jangan kejang-kejang, kita diskusi ilmiah, akademis di sini, Faruk. Dari tadi, dari semenjak live sampai sekarang, Faruk tidak menunjukkan bukti sama sekali, teman-teman. Nah ini, udah mulai nih, mulai bingung dia. Kamu nggak ada etika, kamu udah mulai kejang-kejang nih. Lah, kamu mute dong. Oh, tadi kau bilang kita tiktokan. Oh, kamu mau tiktokan? Oke, kita matikan tiktokan ya. Saya matikan ini, kita tiktokan. Lagi RK. Kau nggak fokus? Nggak fokus, lagi. nggak. Ini. Yo, harus. Nanti waktu. Nggak usah, kamu potong saya dari tadi. Kita tiktokan aja. Oke, Kita tiktokan aja. Kamu mengganggu saya. Karena di awal kau bilang ayo kita tiktokan. Saya tanya sekarang, historical dari Isa Al-Masihmu di mana? Oke, saya jawab ya, jangan dipotong. Jawab. Ya. Oke. Surah Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 185. Al-Quran itu adalah hudan linnas, hudan, petunjuk annas untuk manusia. Ketika aku manusia mencari tahu petunjuk tentang kisahnya Isa ibnu Maryam, maka sumber kredibelku adalah Al-Quran. Oke. Sekarang Al-Quran yang menyatakan Isa Al-Masih tidak disalibkan itu, kan tektokan kamu mau. Iya, belum selesai. Kan kamu mau tektokan, ya udah saya ladenin kamu tektokan. Tadi ngomong panjang lebar nggak? Ketika Al-Quranmu menyatakan Isa Al-Masih disalibkan itu, berapa banyak ayat yang menyatakan Isa Al-Masih tidak disalibkan? Tidak disalibkan. Iya. Ketika Al-Quranmu menyatakan Isa Al-Masih tidak disalibkan, berapa banyak ayat yang menyatakan Isa Al-Masih tidak disalibkan? Oke, ya. Berapa? Dwi ganda saksi ya? Oke, berapa apa? Saksi. Dwi ganda saksi ya? Tidak ada saksi gitu. Kita lagi berbicara, kok kamu gak ngerti dwi ganda saksi sih, ya Allah? Makanya ngomong itu jangan kau timpal-timpal. Ya Allah. Susah nih, saya diskusi dengan orang gak sekolah nih. Saya tanya kamu, kita lagi bicara dwi ganda saksi kan? Berapa banyak ayat yang mengatakan Isa Al-Masih tidak disalibkan dalam Al-Quran? Berapa banyak ayat yang menyatakan dalam Al-Quran ya bahwasanya Nabi Isa disalib tidak disalibkan ya. Untuk jumlahnya aku belum mengkaji secara pasti berapa jumlahnya kan. Tapi yang pastinya ya, hanya ada satu ayat betul di An-Nisa 157, betul atau tidak? Dengar dulu biar aku jelaskan. Ini hanya satu ayat betul? Udah keberak. Udah keberak. Nah, makanya ngajak kok kamu jangan ad hominem dong. Dengar dulu. Kan kamu mau tektokan dengan saya ladenin kamu tektokan nih, Faruk. Ya sudah kita PK aja lah ya biar tertib lagi. Lah tadi saya PK kamu gak mau, kau motong saya. Sabar. Kamu ngajak saya tektokan, saya ladenin kamu tektokan. Kamu nggak bisa tektokan dengan saya. Kamu yang ngomong sekarang ya, tapi ketika nanti aku ngomong jangan dipotong dia. Oke, sekarang saya tanya, enggak, saya mau tektokan dengan kamu. Ya, silakan. Berapa banyak kita bicara dwi ganda saksi? Kalau hukum dwi ganda saksi, berarti kalau hanya satu saksi saja, itu dinyatakan sah atau tidak? Sudah? Jawab, dinyatakan sah atau tidak? Oke. Simak teman-teman ya, dia bertanya kepadaku,
Kalau tidak ada saksi lebih dari satu, sah atau tidak? Dinda, kalau kehendak itu adalah kehendaknya Allah, maka tak butuh saksi. Seorang saksi itu ada untuk mempertanggungjawabkan sesuatu kepada manusia. Tuhan mempertanggungjawabkan kehendak dan ketentuannya kepada siapa? Retorika, angin tak punya KTP, retorika terus. Makanya aku bilang kau sudah tahu. Saya nggak tanya itu. Tak mampu Bibel kau menjelaskan, nggak bisa kau menjelaskan dari Bibel kau bagaimana Maria bisa melahirkan, ya, sementara dia tanpa seorang suami. Terberak kau kemana-mana. Udah terberak kau kemana-mana, lari kau udah kemana-mana. Ini kau kasih kau datanya ya, Ulangan 22, nih Dinda, kau udah nggak kondusif lagi, kau udah ngajak gaduh kau. Nih, Ulangan 22 nomor 13 sampai 30. Nih. Ini. Kenapa kok ambil data di luar dari Bibel data kau? Nah, kita lagi diskusi fakta objektif, bukan fakta subjektif. Nih. Hukum perkawinan. Ulangan Kita 22. sedang berbicara di sini, Faruk. Faruk, kita sedang berbicara di sini fakta objektif, bukan fakta subjektif, Faruk. Ya, kamu lari kemana-mana, Faruk. 26 nih. Ya, saya sedang Nih. Tetapi jikalau dipandang laki-laki itu bertemu dengan gadis yang telah bertunangan, ini kita mulai dari nomor 19 saja ini. Dari nomor 22. Ya, apabila seorang kedapatan tidur dengan seorang perempuan yang bersuami, maka haruslah keduanya dibunuh. Laki-laki yang telah tidur dengan perempuan itu dan perempuan itu juga demikian harus kau hapuskan yang jahat itu dari antara orang Israel. Apabila ada seorang gadis yang masih perawan dan yang sudah bertunangan, jika seorang laki-laki bertemu dengan dia di kota dan tidur dengan dia, jedel, selamat datang di penjara. Apa katanya? Dia 24-nya ini Dinda. Maka haruslah mereka keduanya kamu bawa keluar pintu gerbang kota dan kamu lempari dengan batu sehingga meninggal gadis itu. Karena walaupun di kota ia tidak berteriak-teriak, dan laki-laki itu karena ia telah memperkosa istrinya sesamanya manusia. Demikian harus kau hapuskan. Jika memang benar terjadi kehamilannya Maria tanpa seorang suami, harusnya Maria itu dirajam, dilempar batu sampai meninggal. Karena dia adalah wanita perawan yang ternyata hamil. Sudahlah hamil, diisu-isukan dekat sama Yusuf. Maka besar dugaan orang pada masa itu, Yusuf telah berzinah dengan Maria. Maka Maria harusnya dilempar batu sampai meninggal. Karena Maria dilempar batu sampai meninggal, harusnya Yesusnya nggak sempat dilahirkan. Nih, tetapi, nah ini, jika dipandang laki-laki itu bertemu dengan gadis yang telah bertunangan itu, memaksa gadis itu, ini pemerkosaan. Ya, memaksa laki-laki itu, gadis itu tidur dengan dia, maka hanyalah laki-laki yang tidur dengan gadis itu yang dilempar mati. Ya, kalau dia memaksa, maka dia harus dilempar mati. Nah, nomor 28 sampai 29-nya, inilah mungkin dalil yang kalian ambil pernikahannya Maria. Apabila seorang bertemu dengan seorang gadis yang masih perawan, Maria perawan nggak? Perawan. Dan belum bertunangan, memaksa gadis itu tidur dengan dia dan keduanya kedapatan, maka haruslah laki-laki yang sudah tidur dengan gadis itu memberikan 50 sikal perak kepada ayah gadis itu. Dan gadis itu haruslah menjadi istrinya. Jika memang Yusuf memperistrikan Maria, berarti ayat yang pantas untuk kisah mereka adalah Ulangan 22 nomor 29. Ulangan 22 nomor 29. Kalian mau mengatakan kepada semua orang bahwasanya Yusuf telah memperkosa Maria. Gitu. Gitu Dinda. Ya, itu hukum pernikahan di dalam Yahudi. Ku yakin kau nggak tahu itu RK. Makanya kau jawab pertanyaanku. Jika memang Yesus itu pernah dilahirkan, terlalu offside kita, terlalu prematur kita menceritakan tentang dilahirkannya Yesus. Coba kita kaji dulu kehamilan mamanya ini, Maria. Bagaimana Maria yang orang Yahudi, tinggal di tengah-tengah Yahudi, hidup di bawah hukum Yahudi, bebas dari hukum rajamnya Yahudi.
Jawab dia. Apa kamu mute sendiri, kamu ngomong sendiri, jawab sendiri? Dia suruh saya jawab. Dia mute saya, dia ngomong sendiri, dia jawab sendiri. Ini on ini kayak gini. On nih. On nih kayak gini, dia on. Ya. Bagaimana bisa? Lihat, dia tanya sendiri nih. Dia mute saya nih. Dia mute saya, dia tanya sendiri, dia jawab sendiri. Tajamnya yang begini. Tengoklah kan. Begitu diskusi sama aku, dia nggak kooperatif dia, Bang. Baru 2 match udah terberak dia. Tadi dia yang ngajak tiktokan, betul nggak? Ya kan, dia ngajak tiktokan, kita maui tiktokan. Sudah? Setelah tiktokan, aku bilang aku mau menanggapi, nggak dikasihnya juga. Coba. Ini yang katanya ngalahkan Bang Zuma ini. Ini. Mencret terberak-berak, makanya aku bilang semua apologet OT itu hanya mainan buatku, mainan. Cuman mainan. Karena dia nggak dapat gift tadi PK, naik darah dia. Coba. Kan ditinggalkannya ini, gitu loh. Runutan disiplin ilmu ditinggalkannya. Bagaimana bisa dia lebih berpegang kepada buku sejarah daripada bibelnya sendiri, cobalah. Katanya orang sekolah. Dia lebih berpegang kepada buku sejarah daripada bibelnya sendiri. Makanya aku bilang, apologet Oten sekarang udah jijik baca bibelnya, jijik. Karena apa dia jijik baca bibelnya? Karena bibelnya tidak bisa menjelaskan apapun. Bibelnya gak bisa menjelaskan apapun. Oh, kok model pertanyaan kayak gitu? Aku pun juga bisa nanya kayak gitu, mirroring kayak gitu, gitu loh. Kita ambil kitab Yesaya ya. Nih, kau kalau model pertanyaan kayak gitu, aku pun punya RK. Kitab Ayub lah kita bawa nih ya, nih. Ayub 26:11 nih. Ayub 26:11 aja nih. Nah, kalau main tunjukkan, RK. Tunjukkan mamaku di mana langit bertiang, tunjukkan. Ayub 26:11 dikatakan tiang-tiang langit bergoyang-goyang, tercengang-cengang oleh hatinya. Mana langit bertiang, mana? Tunjukkan sama aku di mana ada langit bertiang, di mana? Hah? Tunjukkan sama aku mana langit bertiang. Tahu kalau model kayak gitu, ayo. Kau tanyakan sama aku kan di mana gunung yang dibangun oleh Zulkarnain, kan gitu. Kau baca di ayat berikutnya. Di ayat berikutnya itu dikatakan ditutupi oleh Allah itu, gitu loh. Dan kelak ini akan dihancurkan, akan hancur jika Allah berkehendak. Kalau model tanya-tanya di mana ini, aku pun bisa ya. Di mana ada langit bertiang, tunjukkan. Atau ini, kalau main tanya-tanya ini, kau bubuk kau sama aku kalau model itu. Tadi kita udah sepakat kan, kita diskusi itu jangan merosting, jangan framing, bubuk kok nanti nangis kok kan ini. Di Yeskiel 23:20, tunjukkan nama aku laki-laki yang zakarnya sebesar zakar kuda. Di mana? Di mana ada laki-laki yang punya zakar sebesar zakar kuda? Di mana? Hah? Jangan kau tanyakan sama aku temboknya Zulkarnain. Hah? Tunjukkan sama aku di mana laki-laki punya zakar sebesar zakar kuda. Di mana? Kalau boleh tunjukkan di mana? Di mana ada laki-laki yang punya zakar sebesar zakar kuda? Tunjukkan. Rubah muka kau kan? Nangis kau kan? Hah? Cuman rekam teman-teman. Wallahi rekam teman-teman. Cuman diskusi sama Bang Faruk lah mukanya mau nangis, tengok lihat. Cuman diskusi sama aku aja mukanya mau nangis. Kalau sama yang lain bisa ketawa-ketawa kau. Bisa ngejek-ngejek kau, menghujat ngolok-ngolok kau, sama aku bubuk kau. Aku udah bilang tadi jangan roasting, jangan framing, kita diskusi baik-baik aja. Kau yang memulai, bubuk lah kau buat. Tunjukkan sama aku RK, di mana ada laki-laki yang punya zakar sebesar zakar kuda, tunjukkan. Nanti ku tunjukkan sama kau tembaknya Zulkarnain. Ayo RK, tunjukkan sama aku. RK, oh aku mau yang lain lagi. Oke, yang lain lagi, nggak boleh gitu. Ya kita buka Kidung Agung 6.
Nggak boleh gitu. Kidung Agung 7 aja lah. Nggak boleh gitu. Jangan dipaksakan syaitannya, kasihan dia bang. Kidung Agung 7, nih. Nih, Kidung Agung 7 kita bacakan ya RK ya. Nih. Betapa cantik, betapa jelita engkau, hai tercinta di antara segala disenangi. Sosok tubuhmu seumpama pohon kurma. Di mana ada perempuan yang punya badan kayak pohon kurma. Dan buah dadamu gugusannya. Tunjukkan sama aku perempuan yang punya buah dada seperti gugusannya pohon kurma. Tunjukkan. Tunjukkan sama aku. Inilah alasannya kau jijik baca Bibel kau. Ketika aku minta data dari kau, ya data kredibel dari kau, dari Bibel kau, Quran versus Bibel, kau bawa buku sejarah. Kenapa? Jijik kau orang isinya kayak gini coba. Makanya kau melarikan ke buku sejarah. Karena isi Bibel kau gini-gini semua modelnya. Kita kan tunjuk-tunjukkan tadi kan? Tunjukkan samaku RK, perempuan yang punya buah dada seperti gugusan pohon korma. Tunjukkan. Tunjukkan. Ayo korma RK, tunjukkan RK. Hah? Nangis nggak kau? Jangan sampai kubuka ya. Aku terserah kau sama kau RK ya. Jangan sampai kukuliti isi Bibel kau ya. Jangan sampai kukuliti isi Bibel. Jangan sampai kukuliti. Tunjukkan sama aku berdasarkan kitab Kidung Agung 7 nomor 6 sampai 8. Tunjukkan sama aku di mana perempuan yang punya buah dada seperti gugusan pohon korma. Ya? Atau seperti apa yang tertulis di dalam Yeskiel 23 nomor 20. Tunjukkan sama aku laki-laki yang punya buah zakar sebesar zakar kuda. Tunjukkan RK. Atau berdasarkan kitab Ayub tadi. Tunjukkan sama aku di mana langit bertiang. Nangis kok kan? Kejang-kejang kok. Makanya dari awal kan ku bilang tadi teman-teman kan, sebelum PK-nya dimulai. Kita jangan framing, kita jangan roasting. Diskusilah kita ilmiah. Kan wajar kan aku minta Bible versus Quran, Quran versus Bible. Ini lari dong sejarah. Bible jadi sesuatu yang ditinggalkan bang. Buku sejarah yang dibacakan share kan. Kalau kamu lebih percaya kepada buku sejarah, sampaikan sama jemaatmu. Kalau ke gereja bawa buku sejarah ya. Nih, orang Kristen jadinya kalau ke gereja. Nih, bawa ya pegang bukunya. Dibilang sama pendetanya, share ke pendetanya kan, buku sejarah. Di dalam halaman 211 dikatakan di sini bahwasanya Yesus itu begini. Tengok ya, ada ISBN-nya, buku sejarahnya ada ISBN. RK kan selalu kayak gitu deh kan. Ini ya, yang ada ISBN-nya. Ya. Jadi, berdasarkan apa yang disampaikan oleh buku sejarah ini, Yesus itu ketika dia membangkitkan orang mati, orang mati itu hidup sekian menit lamanya. Kasihan tukang jual buku Bibel, kasihan pedagang Bibel, nggak laku lagi Bibel, nggak laku. Karena teman-teman Kristen udah mengganti kitabnya jadi buku sejarah. Kalau akunya RK lari kok kan, lari kau kan. Makanya aku bilang sama kau Dinda, iya kan, kuatkan mental kau kalau kau mau diskusi sama aku.